Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu sayangi diri dengan cegah diabetes dalam rangka menyambut Hari Diabetes Sedunia yang akan jatuh pada esok hari 14 November. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar diabetes, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati Dr. Rohsis Mandoko SPPD, KEMD Finasim FACE, spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi Dr. Rohsis, apa kabar? Baik, pagi. Baik ya Dok ya, selamat datang di Bincang Sehati Dok. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang menjadi momok gitu kali ya Dok ya, yang kemudian banyak dialami oleh orang-orang tidak hanya mungkin di Indonesia tapi juga di seluruh dunia gitu. Nah kalau disebut dengan diabetes, sebenarnya diabetes itu apa dan penyebabnya apa sehingga orang bisa menderita diabetes ini Dok? Diabetes sebenarnya kelompok penyakit metabolik, di mana gula darah orang tinggi karena kelenjar pankreas kita tidak bisa memproduksi insulin atau kurang produksi insulin, atau insulinnya ada tapi kerjanya tidak efektif di jaringan. Itu cara etiologi definisi. Kalau mengenai penyebab itu tergantung dari tipe. Diabetes kan ada 4 tipe. Ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, kemudian tipe kehamilan dan tipe lain. Penyebabnya beda-beda. Penyebabnya beda-beda. Ya. Oh, oke. Apa saja itu Dok kira-kira dari misalnya tipe 1 itu kan pada orang lebih muda. Biasanya kurang dari 35 tahun atau didapat itu sejak anak. Itu bisa karena autoimun. Autoimun bisa, kemudian bisa karena infeksi virus. Beberapa virus bisa mencetuskan terjadi diabetes. Misalnya virus rubella, virus mumps, virus Coxsackie. Atau ada lagi penelitian bayi-bayi yang sejak awal minum susu sapi, itu cenderung jadi diabetes. Itu tipe 1. Kalau tipe 2 itu dapatnya usia dewasa. Itu sebagian besar karena gaya hidup kita. Jadi kan udah dibicarain kurang exercise, aktivitas fisik kurang, obesitas, ya, orang yang selalu sibuk, ya, dan ada juga herediternya, genetik juga ada. Kemudian ada tipe gestasional. Gestasional itu dia gulanya tinggi kalau saat hamil. Kalau sudah melahirkan normal lagi, tapi nanti cenderung diabetes tipenya. Oh, bisa mengarah ke diabetes ya? Ya, itu karena gangguan toleransi glukose biasanya. Satu lagi tipe lain, yang keempat. Tipe lain itu misalnya infeksi. Ada TBC misalnya, ada infeksi HIV misalnya ya. Itu bisa menjadikan diabetes. Atau obat-obatan. Beberapa obat-obatan bisa menjadikan diabetes. Atau ada penyakit lain. Ada penyakit jantung koroner, ada penyakit tiroid, ada stroke. Itu semua bisa menjadikan diabetes. Jadi 4 tipe. Oke, berarti kalau yang keempat itu bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit lain atau penyakit lain komplikasi ke diabetes atau dua-duanya bisa? Penyakit lain bikin diabetes. Akhirnya timbul komplikasi yang lain. Di luar penyakit primer tadi. Oke, berarti memang bisa kedua-duanya gitu ya? Oke Dok. Nah kalau di Indonesia sendiri tingkat prevalensi kasus dari diabetes sendiri lumayan tinggi atau enggak Dok? Bukan lumayan tinggi, tinggi sekali. Tinggi sekali? Di dunia kita tuh nomor 7. Prevalensi diabetes kita nomor 7. Nomor 7? Di dunia ya. Kalau di Indonesia angkanya sudah tahun 2018 itu sekitar 10,5% dari penduduk kita sudah diabetes. Berapa Dok? 10,5%? 10,5. Tinggi sekali Dok. Itu riset kesehatan dasar tahun 2018. Jadi kurang lebih di angka 27 jutaan ya? Iya. Itu yang ketahuan. Yang ketahuan? Yang nggak ketahuan lebih banyak lagi. Itu yang di-trace, yang nggak di-trace, yang tanpa gejala. Mungkin bisa 2 kali lipat ya Dok ya, untuk yang di pedalaman atau yang tidak terrecord. Jadi ada namanya prediabetes. Prediabetes, dia belum diabetes tapi gula darahnya sudah di atas normal. Itu angkanya sudah 30%-an. Jadi diabetes ini kalau pemerintah tidak hati-hati akan menjadi beban ekonomi yang besar, beban sosial yang besar. Makanya kita peringatin Hari Diabetes Sedunia untuk kembali mengingatkan kepada stakeholder ya, kepada masyarakat juga kita beri pemahaman yang benar tentang diabetes.
Oke, berarti ini memang menjadi satu notifikasi atau alarm khusus gitu ya bagi masyarakat juga harus perhatian terhadap kesehatan dirinya sendiri. Untuk para pemangku kepentingan juga harus lebih ya memperhatikanlah kesehatan masyarakatnya seperti apa gitu. Jangan tidak dibiarkan diloskan begitu aja karena ini bisa berbahaya sekali ya, jumlahnya bisa terus meningkat. Nah, kalau dari 4 tipe tadi di Indonesia yang lebih banyak muncul yang mana kira-kira dok? Atau 4-4-nya prevalensinya juga hampir rata gitu? Tentunya tipe 2. Tipe 2 ya? Oh, yang dewasa tadi Dewasa. ya? Oke. Tapi kalau yang dari jenis kelamin sendiri dok, ini ada tidak yang mempengaruhi? Maksudnya kayak dari pria lebih banyak atau perempuan lebih banyak? Penelitian di dunia juga pria lebih banyak. Pria itu angkanya sekitar 11%, 11,3, perempuan 10,8. Pria lebih banyak. Lebih banyak meskipun ya slightly banget ya perbedaannya cuma 1%. Pria lebih banyak keluyuran kali makan di luar. Lebih banyak jajan makan di luar mungkin ya. Sudah beda. Oke. Nah, kalau berbicara tentang diabetes sehingga akhirnya jumlahnya begitu tinggi gitu ya dok ya, itu sebenarnya kasusnya bisa begitu tinggi karena mereka tidak sadar mereka terkena diabetes hingga akhirnya sudah masuk ke stadium yang tengah ataupun lanjut, atau sebenarnya pengobatannya memang agak susah gitu sehingga akhirnya kasusnya bisa begitu tinggi. Nah, untuk mengetahui orang menderita diabetes itu gejala-gejala di awal untuk orang notifikasi bahwa oh iya ini kena diabetes tuh ada nggak dok gejala-gejala umum yang terjadi? Sebenarnya gejalanya ada satu gejala klasik, ya. Kemudian yang lainnya gejala yang tidak klasik. Gejala klasik itu poliuri. Poliuri itu kencing terus. Ya. Jadi kalau nanya pasien malam berapa kali bangun kencing. Ya. Selain poliuri, polidipsi. Polidipsi itu haus, pengen minum terus. Haus terus, bibirnya kering. Kemudian polipagi, lapar terus. Makan apa aja masih lapar. Dan yang terakhir berat badannya turun tanpa tahu sebabnya. Jadi kadang-kadang senang juga berat badan turun, tapi nggak sehat. Jadi kalau pengen kurus, minum manis. Nanti di diabetes jadi kurus kan. Tapi kurusnya nggak sehat ya dok ya? Nah, kemudian gejala tambahan ini tidak khas. Ini yang kadang-kadang pasien, kadang-kadang keluhan cuma gatel aja. Ya. Luka tidak sembuh. Kemudian kalau perempuan keputihan nggak sembuh-sembuh. Ya. Atau mata kabur. Atau kalau kerja ngantuk kalau malam biasa, ini pagi jam 9 udah ngantuk aja. Itu antara lain. Ya. Jadi ada gejala yang klasik, ada gejala tidak khas. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa, kita baca terlebih dahulu. Dari @adel17, saya suka minuman manis dalam kemasan dan orang tua saya punya riwayat penyakit diabetes. Apakah saya berpotensi terkena diabetes dan berapa persen saya bisa terkena penyakit tersebut kali ya, dari Mbak Adel. Gimana nih dok? Orang tuanya punya riwayat diabetes, dia suka minuman manis di kemasan. Ini kayaknya perpaduan yang sangat Ideal. Gimana nih dok? Jadi kalau salah satu orang tua diabetes, kemungkinan anaknya diabetes sekitar 15%. Ayah diabetes, anak 15%. Ibu diabetes 15%. Kalau dua-duanya 75%. 75%. Ya. Jadi 4 kali lipat dari orang normal. Itu untuk tipe 2. Ya. Kalau tipe 1, kalau ayah diabetes, anaknya 8% aja paling. Tipe 2, tipe 1 ibu, ya, anaknya cuma 7%. Tapi kalau dua-duanya tipe 1, anaknya 30% kemungkinan diabetes. Jadi tergantung ini, bapaknya tipe 2 atau tipe 1. Kalau tipe 2 atau dua-duanya diabetes, 75%. Itu penelitian juga gitu. Oke, berarti ini untuk Mbak Adel ya harus berhati-hati karena orang tuanya punya riwayat ya dok ya. Jadi kalau bisa dikurangi minuman manis di kemasannya, kalau bisa ya air putih aja, insya Allah udah sehat gitu ya. Terima kasih Mbak Adel sudah menghubungi kami. Dok, kalau dari tipe kan tadi sudah disebutkan. Nah, kalau dari tingkat keparahan ada tidak dok perbedaannya? Atau ya setiap tipe pasti punya tingkat keparahan mulai dari yang ringan? Yang perlu ditanamkan untuk kita, diabetes itu tidak ada yang ringan. Semua diabetes kita anggap berat. Dan tidak ada grade. Tidak ada grade. Stadium 1, stadium 3, tapi keparahannya tergantung komplikasi. Ya. Jadi nggak ada tingkat keparahan. Dan tergantung komplikasi. Komplikasinya berbeda-beda setiap orang gitu ya? Iya, beda, tergantung dia terkontrol apa enggak. Pengendaliannya bagus apa enggak.
pengendalian gula darah, gaya hidup ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin gimana sih cara mencegahnya dan pengobatan yang tepat diabetes itu seperti apa gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar diabetes, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, sayangi diri dengan cegah diabetes. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar diabetes, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Rosis Mandoko, SPPD, KMD Finasim, FACE, spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital. Kita kembali lagi dok. Dok, tadi kan ada beberapa tipe ya, tipe 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dari yang tipe 1 nih yang kalau kepikiran kita kan tadi yang prevalensi tertinggi kan yang tipe 2 nih yang dewasa gitu ya dok ya. Ternyata ada juga anak-anak muda yang mengalami diabetes gitu ya dok ya. Nah, entah dengan berbagai macam faktor risiko lah seperti itu. Nah, kalau dari yang usia muda terkena diabetes, ini sebenarnya ini akan berlanjut hingga ke dewasa, hingga ke tua atau seperti apa dok nanti kondisinya? Ya sekali kena diabetes ya long life. Oh, oke. Nggak ada sembuhnya kecuali tipe lain atau gestasional tadi masih bisa dicegah. Yang Kalau tipe 1, tipe 2 ya berlanjut aja terus. Oh, berarti kalau tipe 1, tipe 2 ini akan berlanjut terus, tinggal bagaimana meminimalkan risikonya gitu ya dok ya, atau meminimalkan dampaknya. Kalau yang tipe 3 atau 4 itu masih bisa ya? Atau seperti itu? Kalau misalnya tipe lain tadi, kalau dia ada infeksi, misalnya TBC-nya sembuh, diabetesnya juga sembuh. Oh, mengikuti ya, seperti itu ya. Oh, atau akan obat-obatan, begitu dia nggak konsumsi obat-obatan tersebut, ya hilang dong diabetesnya. Oke, berarti masih ada harapan gitu ya. Oke dok, sebelum lanjut kita sudah ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Pagi, saya dengan Ria. Ibu Ria di mana Bu? Dari Kalideres, Jakarta Barat. Silakan Bu Ria. Ya, silakan Bu Ria. Saya mau menanyakan soal saya ada menderita diabetes sudah kurang lebih 5 tahun ya. Udah beberapa makanan dan minuman sudah mulai dipantang, tapi gula darahnya masih tetap tinggi ya. Saya mau menanyakan gimana ya dok cara pencegahannya yang baik supaya kadar gulanya paling tidak terlalu tinggi lah ya gitu. Terus berat badannya bisa naik kembali karena sekarang berat badannya kurus banget gitu loh dok. Untuk suaminya Bu Ria ya? Betul. Oke, dokter ada yang ditanyakan mungkin usia atau yang lainnya? Mungkin berat badan sama tinggi badan suaminya. Berat badan saat ini sih 60 ya. Tinggi badan Bu? Tinggi badannya 170. Oke. Sekitar 170 gitu ya. Ya. Ada lagi dok yang ditanyakan atau sudah jelas? Ya udah. Sudah jelas ya. Baik Bu Ria, terima kasih yang ada di Kalideres, Jakarta Barat. Semoga suaminya juga cepat sehat kembali gitu ya. Kita akan coba jawab. Iya, gimana nih dok? Jadi pengobatan diabetes itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus pertama kali edukasi. Pasien harus tahu mengenai tipe apa dia dulu. Ya. Tipe 1, tipe 2 yang tadi lain kan. Kemudian edukasi. Edukasi itu semua yang kalau dia ketemu dokter atau nurse atau edukator diabetes harus diketahui mengenai apa itu diabetes, perjalanan penyakitnya gimana, pengobatannya gimana. Kalau dia udah tahu mengenai background penyakitnya, baru kita kasih terapinya apa? Olahraga dulu. Jadi perubahan gaya hidup dulu ya. Yang selama ini tidak pernah bergerak kemana-mana. Ini penyakit kita semuanya kan serba remote. Makan aja tinggal GoFood misalnya ya. Kemudian TV pun kita pakai remote. Dulu kan TV kita harus ke depan, bergerak lagi. Ada aktivitas fisik gerak, ya. Semua serba remote. Jadi exercise dulu. Exercise, olahraga dulu ya. Exercise berapa lama kalau ditanyakan? Minimal 150 menit seminggu. Seminggu. Itu bisa dibagi Dibagi 5.
atau bagi 3. Jadi cuma 30 menit sehari. Kalau bilang nggak sempat hujan, 15 menit pagi, 15 menit sore. Sama hasilnya. Ya. Kalau hujan pun bisa di dalam rumah ya, Dok ya? Ya itu dia. Bisa. Kita sekitar rumah atau pakai sepeda statis sudah cukup ya. Pokoknya tercapai tujuannya 150 menit seminggu itu minimal. Ya. Setelah exercise-nya kita perbaikin, kemudian baru kita obat-obatan. Obat-obatan itu customize. Tidak bisa pasien diabetes begini, dok saya dengar teman saya dapat obat itu bagus cepat sekali turunnya. Nggak bisa customize, tiap pasien pendekatannya beda, obatnya beda. Tadi suami ibu siapa tadi? Ibu Ria tadi dia kurus. Kalau kurus kita harus mencapai berat badan ideal. Obatnya beda. Obat yang selain memperbaiki metabolisme, menurunkan gula darah, kita harapkan berat badannya kembali ideal. Obat-obatan tuh bisa obat oral, kemudian obat suntik. Ya. Kalau dalam keadaan tertentu obat oral, 1 obat, 2 obat, 3 obat, kombinasi nanti obat suntik insulin. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, kira-kira itu. Oke. Berarti memang harus exercise dulu, kemudian ada obat-obatan gitu ya. Ada edukasi juga ya. Edukasi awal tuh harus tahu dulu. Kalau enggak nanti dia salah informasi. Kemudian pasien tipikal pasien diabetes, mereka maunya instan. Hari ini berobat, besok gula darah udah turun. Nggak bisa begitu, nggak bisa instan. Kadang-kadang mereka cari ke herbal. Ya. Perlu diketahui, yang kita obati cuma bukan menurunkan gula darah aja, tapi mencegah komplikasi. Kalau menurun gula darah mungkin ada obat herbal. Saya juga pernah ikut penelitian obat herbal. Gulanya turun, tapi nanti fungsi hati, fungsi ginjal jelek. Jadi obat-obatan harus memenuhi standar keamanan itu. Ya. Oke, berarti memang semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Ria yang ada di Kalideres. Pertama harus edukasi gitu ya, harus rajin dengar. Ini bagian dari edukasi ini. Ya. Oke, berarti harus didengarkan seperti apa gitu ya informasi yang baik tentang diabetes. Pertama edukasi, kedua exercise atau olahraga 150 menit seminggu, bisa 3 hari masing-masing 50 menit atau 5 hari masing-masing 30 menit. Yang penting totalnya 150. Tapi jangan dirapel. Nggak boleh 2 hari tanpa olahraga. Sehari boleh, tapi 2 hari berarti lewat. Lengkah-lengkah gitu ya, Dok ya. Oke. Dan yang pastinya juga harus minum obat-obatan, tapi obat-obatannya lagi-lagi customize, tidak bisa mengeneralisir bahwasanya obat ini untuk A ini bagus, untuk B juga bagus. Harus customize seperti itu ya, Bu Ria. Dan semoga sang suaminya ini cepat kembali sehat dan berat badannya ideal lagi gitu ya, bisa bahagia bareng sama Bu Ria. Terima kasih Bu Ria. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Apakah ini benar, Dok, ketika kita sering dengar di masyarakat gitu ya, orang yang menderita diabetes ketika luka itu sulit sembuh? Itu benar atau tidak? Atau memang tergantung tipenya atau seperti apa? Ini pemahaman yang ada salah juga. Masyarakat bilang diabetes itu ada 2 tipe, katanya tipe kering, tipe basah. Nah itu yang sering, ya. Tipe kering kalau luka sembuh, tipe basah luka nggak sembuh. Itu sama sekali nggak benar ya. Jadi sembuh atau tidak lukanya itu tergantung dari baiknya pembuluh darah di situ. Persarapan pembuluh darah daerah situ bagus, pasti sembuh dia. Kalau situ pembuluh darahnya jelek, ada sumbatan ya, ada tanda infeksi, sarafnya terganggu, ya itu memperlambat. Makin jauh dari jantung, makin kemungkinan sembuhnya makin kecil. Oke. Kalau pembuluh darah di titik yang pembuluh darahnya, makanya kaki yang harus diperhatiin. Nah itu diabetes dia. Itu yang karena paling jauh kaki. ya. Diabetes, kalau saya bilang ke pasien, rawatlah kakimu seperti kamu merawat wajahmu. Karena yang krusial pada diabetes kaki. Kita dengarkan amputasi. Ya, sering. Itu kalau berbicara tentang amputasi, Dok. Ketika memang itu munculnya mungkin di kaki yang memang jauh dari jantung gitu ya, di titik mana orang harus, ya nauzubillah gitu ya, masih harus melakukan amputasi gitu? Yang pertama karena infeksinya sudah sepsis, sudah mencapai jaringan yang lebih dalam, tulang misalnya sudah infeksi, nggak bisa dipertahankan lagi, atau pembuluh darah situ nggak bisa diperbaikin. Sekarang ini sebenarnya banyak kasus luka-luka bahkan gangren pun yang bisa tertolong dengan teknik-teknik pelebaran pembuluh darah dengan balon, sama kayak jantung. Jadi kalau ada penyempitan situ kita lebarin.
kalau ada pembuluh darah yang rusak, kita ganti, kita bikin kolateral. Jadi harapan banyak sebenarnya. Tapi kalau dia berulang kali infeksi pembuluh darahnya sudah jelek, jauh dari pusat-pusat pengobatannya, itu kadang-kadang kasihan terpaksa diamputasi. Atau dokternya nggak telaten. Kadang-kadang dokter nggak telaten, udah amputasi. Paling kalau kita telatenin, pasien tertolong. Ya. Berarti ini memang harus koordinasi dari berbagai pihak untuk kemudian lebih telaten, baik dari si pasiennya dan juga tenaga medisnya gitu. Kebetulan saya senang merawat kaki yang busuk-busuk. Saya senang. Berarti nanti kasihan kalau karena saya kasihan pasien. Berarti nanti kalau ada yang menderita diabetes ya bisa menghubungi dokter Osis gitu ya. Oke, Dok, tapi kalau berbicara tentang pandemi nih, kemudian ini kan menjadi tantangan bagi semua pihak, baik yang sehat maupun yang belum sehat, baik yang sakit kronis, akut atau yang lainnya, dan salah satunya diabetes. Sebenarnya kalau di masa pandemi seperti sekarang kan sebenarnya restriksinya banyak nih, masa pembatasan banyak gitu ya, Dok ya. Apa sih yang harus diperhatikan oleh para penderita diabetes di masa pandemi seperti sekarang ini? Ada tidak yang khusus gitu yang harus kayaknya boleh ini nggak boleh itu gitu? Secara umum pasien diabetes maupun non diabetes pencegahannya sama aja dalam menghadapi pandemi ini. Himbauan pemerintah tuh memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tapi ada hal tertentu yang khusus diabetes. Pasien diabetes ini gara-gara pandemi nggak mau ke rumah sakit. Nah, itu. Takut ke rumah sakit. Ya, padahal dokternya ke rumah sakit terus nih. Sejak awal pandemi. Dan insya Allah nggak apa-apa gitu ya, Dok ya. Alhamdulillah. Jadi mereka ngikutin program itu yang 3M itu harus safe monitoring blood glucose. Dia harus monitoring gula darah secara mandiri. Dia harus punya alat sendiri, glukometer, ya. Jadi kalau gula darah tinggi atau turun, dia harus komunikasi. Dia harus kontak yang erat dengan dokternya. Ya. Bagus kalau dokternya mau ngasih nomor telepon. Ya. Kadang-kadang memang nggak bisa dihindari pasien takut ke rumah sakit. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu kan bisa, sekarang ada telemedicine. Nah, itu nggak masalah. Ya. Bisa, kalau nggak ada gangguan fisik, cuma masalah gula darah, kelainan fisik ringan, bisa telemedicine. Ya. Dan harus diingat bahwa memang diabetes gangguan imunitas sendiri, ya. Kekebalannya memang turun, dan pasien diabetes rata-rata usianya kan tua. Jadi memang sudah punya penyakit komorbid lain. Biasanya diabetes itu jarang berdiri sendiri. Dia bisa ada hipertensi, ada jantung koroner, ya, ada penyakit pembuluh darah tepi. Jadi semua risiko tinggi untuk menghadapi infeksi COVID-19. Nah, itu dia yang menjadi, kan kita juga sering baca artikel nih, Dok, yang kemudian di masa pandemi ini pasti diabetes ada faktor komorbid yang lainnya, entah hipertensi dan lain sebagainya seperti itu. Dan tadi kan dokter juga menyebut ini juga berkaitan erat dengan imunitas, di mana kalau kita berbicara imunitas COVID-19 itu kan menyerang imunitasnya yang drop atau yang rendah seperti itu. Nah, berarti faktor risiko orang yang terkena diabetes dengan COVID bisa lebih tinggi dong, Dok ya? Atau seperti apa? Jelas Lebih tinggi. Saya kebetulan ada menangani beberapa pasien diabetes, banyak yang nggak tertolong, ya, karena ya itu selain kekebalan dia punya komorbid lain. Tapi apakah itu salah satu faktornya adalah ketika mereka akhirnya selama pandemi karena punya faktor diabetes, mereka takut ke rumah sakit sehingga akhirnya penanganan, pengobatan, perawatan yang harusnya rutin tidak terjaga akhirnya? Salah satu. Nah, itu. Dan kedua, lengah. Lengah. Kita selalu ajar ke pasien diabetes, rajin-rajin membersihkan peralatan di rumah, jangan menyentuh barang-barang yang sering disentuh di area publik. Kan sekarang sudah banyak sekarang lift yang sudah touchless, ya. Pokoknya kalau di rumah aja kita harus rajin bersihin, desinfeksi juga, apalagi di luar rumah. Oke. Berarti memang protokol kesehatannya juga harus diperhatikan. Lebih ketat untuk pasien diabetes. Untuk diabetes harus lebih ekstra gitu ya, Dok, ya. Nah, tapi jangan takut ke rumah sakit. Jangan takut ke rumah sakit. Rumah sakit sekarang sudah mematuhi semua protokol kesehatan. Protokol kesehatan, ya. Oke. The worst scenario kalau akhirnya orang tidak melakukan pengobatan dengan baik untuk penderita diabetes apa sih, Dok? Komplikasi cuma 2. Makrovaskuler, itu pembuluh darah besar yang kena otak, jantung, pembuluh darah kaki, yang amputasi tadi. Atau mikrovaskuler, pembuluh darah kecil, itu ginjal, mata, saraf. Jadi yang ginjal itu mikroangiopati, ya. Ada nefropati, ada neuropati, ya. Retinopati itu mata. Jadi risiko mata misalnya kebutaan sampai 50%, nefropati sampai 40%.
saraf gangguan sampai 40%. Jadi risiko cuma makro, mikro, kemudian ujung-ujungnya nanti. Oh, oke Kalau ya dok ya. kita keluarin gambar saya kasih tadi takut nanti orang. Ya, itu agak mengerikan sebenarnya tadi saya sudah lihat ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan memberikan beberapa tips yang mungkin sederhana bisa dilakukan di rumah untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya diabetes gitu ya dok ya. Baik Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bijangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, sayangi diri dengan cegah diabetes, masih bersama dengan Dr. Rosis Mandoko, SPPD, KMD, Finasim, FACE, spesialis penyakit dalam dari Bethsaida Hospital. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan gitu ya, mungkin yang sederhana di rumah untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya diabetes gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama. Pola makan sehat. Nah, ini menjadi satu hal yang penting sekali untuk orang dengan diabetes maupun yang tidak diabetes, dan kita jangan ngomong belum ya, kalau belum nanti mau takutnya diabetes. Ini seberapa penting khususnya untuk penderita diabetes, dok? Pola makan sehat itu berlaku untuk diabetes maupun non diabetes. Ya. Nggak ada makanan tertentu untuk diabetes, nggak ada makanan tertentu yang non diabetes. Kadang-kadang kita dijejalin promosi ini makanan diabetes, ini beras diabetes, ini segala obat segala macam dibubuhin untuk diabetes. Sebenarnya nggak ada. Ya, pola makan sehat itu sebenarnya prinsip 3 untuk diabetes: rendah karbohidrat, rendah garam, rendah lemak. Oke. Karbohidrat tadi Mbak siapa tadi? Ria. Nah, Mbak Ria tadi kan udah bilang karbohidrat jangan yang simplek, yang kompleks. Ya. Lemak jangan pakai lemak trans ya. Garam dikurangi. Oke, berarti sama Mbak Sisil tadi yang pertama ya. Iya. Oke, dok. Sebelum lanjut tips, ini kebetulan ada penelpon lagi dok. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Rita di BSD. Ibu Rita di BSD. Silakan Bu Rita. Pagi dokter. Pagi. Saya mau nanya. Usia saya sekarang 55 tahun. Dulu waktu saya masih kecil itu saya tuh nggak punya diabetes, jadi selalu saya gula darah saya rendah. Terus sesudah kira-kira 5 tahun yang lalu saya pasang ring jantung 3. Terus kemudian 2 tahun kemudian itu saya kena pankreatitis. Oke. Sekarang ini diabetes saya tiba-tiba timbul, jadi saya sekarang bingung apakah jantung itu membuatkan saya diabetes gitu. Oke. Gitu. Oke. Sudah jelas gitu ya dok ya? Terus saya penanganannya harusnya saya bagaimana lagi gitu maksud saya. Iya. Baik, makasih terima ya, kasih. Dokter, ya, makasih ya Mas. Bu Rita di Tangerang di BSD, kita coba jawab dok. Gimana ini dok? Jadi ini menarik karena dia emang selalu pasien bilang saya nggak punya keturunan, orang tua saya nggak diabetes, kok tiba-tiba setelah usia sekarang kok dapat diabetes. Tadi kan ada saya bilang diabetes tipe lain. Jadi pada kadar-kadar tertentu termasuk penyakit jantung koroner tadi bisa mencetuskan diabetes. Apalagi ibu ini punya riwayat pankreatitis. Pankreatitis itu radang akut pankreas. Pankreas itu kan pabriknya insulin. Ya. Kalau itu meradang, kadang timbul diabetes yang transien. Kalau nggak diobatin jadi menetap diabetesnya. Tapi kalau lihat ibu ini kelihatannya masih bisa kembali. Masih bisa kembali. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh Bu Rita ini dok? Pengobatan, ibu kan berobat ke dokter jantung, cari dokter yang khusus menangani, dokter endokrin, ya, menangani diabetes. Harus kolaborasi bareng-bareng, ya. Nggak bisa dokter itu juga nggak semua pinter. Satu biasanya kan nggak bisa saya menangani semua jantung segala macam, dan mesti kolaborasi sama teman-teman yang lain. Oke, berarti harus kolaborasi antara jantung dan juga untuk diabetesnya juga gitu ya dok ya. Dan masih ada angka harapan untuk bisa. Kelihatannya masih ada harapan. Kelihatannya masih ada harapan ya. Baik, terima kasih Bu Rita yang ada di BSD Tangerang. Ini seperti disampaikan Dr. Rosis, masih ada harapan. Yang penting kolaborasi gitu ya, koordinasi antara dokter jantung dan juga untuk diabetesnya seperti itu ya. Dan semoga cepat sembuh seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi dok yang selanjutnya.
Olahraga secara rutin tadi sudah ya, Udah 150 sampai, menit seminggu, kita lanjut. Menjaga berat badan ideal juga menjadi salah satu, tadi sudah dijelaskan dari awal ya tentang obesitas juga bisa mempengaruhi diabetes gitu ya dok ya. Oke, next. Mengelola stres dengan baik, ternyata stres juga ada hubungannya dok ya? Jelas, Oh, berhubungan erat. Pada beberapa kasus, saya kalau kita tanya story, saya makan udah benar dok, olahraga sudah benar, kok gula darah saya naik. Ternyata kalau kita gali, stres. stresnya berarti harus Jadi mengelola dengan baik. kadang orang nggak makan sama sekali, stres, gula naik. Oh, malah begitu ya. Jadi harus stres itu dikontrol dengan baik. Terakhir dok, pengecekan gula darah secara rutin, berapa lama idealnya? Berapa kali dalam berapa bulan gitu dok? Sesering mungkin. Oh oke. Kalau tipe 1 dia sesering mungkin. Sebenarnya nggak ada pegangan. Kalau dia toleransi dengan pemeriksaan, saya anjurkan minimal ini karena kita masalah biaya kos juga ya, seminggu sekali. Tapi yang diperiksa gula darah puasa, gula darah setelah makan, sama gula darah sebelum tidur. Jadi kita bisa mengamatin, di mana dia kenaikan gula darahnya. Di pagi, siang, atau malam. Terus kita gali lagi nanti, kenapa pada siang ini dia naik. Kita gali lagi, pada siang ini dia makan sesuatu. Atau pada malam, siangnya makan sesuatu. Kita bisa amatin. Oke, Ya. berarti intinya adalah ya harus kesadaran dari diri sendiri. Sesering mungkin cek gula darah. Sesering mungkin untuk cek gula darah. Cek gitu gula ya, darah Dok ya? sendiri ya, mandiri namanya ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Rosis hari ini sudah berbagi bersama kita. Semoga ini menjadi momen untuk kita semuanya, terutama masyarakat dan juga pemangku kepentingan untuk lebih sadar terhadap penyakit diabetes yang tingkat prevalensinya terus naik di Indonesia dan mungkin juga di seluruh dunia gitu ya. Kita juga ucapkan semoga yang menderita diabetes ini kembali ya setidaknya bisa terkontrol seperti itu. Terima kasih Dokter Rosis, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.